perlu sama Mbak Margaret ini seperti dikatakan tadi di bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana bangsa Israel. Ibu perlu belajar dulu. Saya udah bilang tadi saya tidak paham agama sebenarnya. Saya tidak paham agama. Tapi Oke. perlu kita sedikit mengetahui dengan keimanan kita pribadi. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bangsa mana? Bangsa Romawi, tentara Romawi. Tentara Romawi itu bangsa apa? Saya nggak tahu bangsa apa, yang jelas tentara Romawi, dan juga ada yang terlibat dengan bangsa Israel, yaitu ahli-ahli Taurat. Yang tidak Teman-teman semuanya, percaya kepada itu. Bang Holong, saya mau ke kamar kecil. Lanjut dulu, Oke, oke. Oke, lanjut. oke. Berarti itu mengiyakan itu rencana iblis. Berarti iblis Jelas. lebih maha tahu atas Bukan. segalanya. Perlu kita klarifikasi pemikiran itu, kita lebih luas. Karena begini, karena di dalam dunia ini Tuhan memberikan kuasa kepada iblis. Ya? Karena kenapa? Kenapa Tuhan menjatuhkan Lucifer kepada ke Tidak dunia? pernah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada iblis. Sebentar, Oh, sebentar, nggak pernah ya kak ya? sebentar, Sabar. sebentar dulu, sebentar Bang Holong. Jadi begini toh. Iblis itu adalah sebenarnya malaikat yang dipercaya oleh Tuhan ataupun Allah Bapa. Ya. Nah, kenapa terjadi pemberontakan di dalam surga? Karena si Lucifer ingin mengimbangi oleh Itu Tuhan. beda konsep, Bang Mora. Iya, sebenarnya. Karena asal usulnya iblis itu adalah dari sana. Udah? Nah, asal usul dari iblis itu adalah Lucifer. Udah? Bapa dari segala iblis itu adalah Lucifer, yaitu Jadi malaikat. Bang Mora setuju itu rencana iblis. Ya setuju. Berarti iblis itu sudah lebih maha dilibatkan. tahu, lebih pandai Bukan, berencana. berbeda konsep yang itu bilang tadi. Berbeda. Ah, sebentar. Jadi Contohnya seperti kenapa ini. itu setuju itu rencana iblis? Iya setuju. Karena contohnya seperti ini. Saya buat satu contoh. Enggak? Nah, satu contoh. Ini hal logika lah. Makanya sebenarnya saya bukan orang pintar, maaf ya, bukan orang pintar dan bukan ahli. Nah, saya orang awam. Jadi satu contoh begini. Itu seseorang mengatakan kepada itu meneror Margaret dengan melalui WhatsApp atau telepon. Ya, dikatakan begini. Hey, Margaret, besok kau jam sekian akan mati. Ya, otomatis yang meneror ini sebenarnya bukan pelaku untuk membunuh ibu, iya kan? Udah lari tuh. Kok lari? Oke, bentar. Bang Mora, Ini mengenai yang itu bilang tadi, yang Ibu Margaret katakan mengenai maha tahu dan tidak tahu. Nah, itu yang saya katakan konsepnya, menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi sebetulnya Bang Mora ini setujukah yang dikatakan Edis TV? Apanya? Apa yang dikatakan? Bang Mora setujukah apa yang dikatakan Edis TV? Yang dikatakan itu apa? Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. Ya memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana kekacauan, bukan rencana damai sejahtera. Tapi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena setiap rencana iblis itu tidak pernah rencana damai sejahtera. Tapi Tuhan mengizinkan rencana iblis itu dijalankan kepada setiap manusia. Tetapi bagi orang yang setiap percaya kepada Tuhan, Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kemenangan.
contoh seperti Udah satu lari-lari contoh. tuh bang. Lari ke bilang. Itu yang tidak mengerti sebenarnya. Jangan katakan bahasa makan-makan. Itu berbeda. Itu ada tadi tertulis. Iya kan Pak Ustadz, Iya. makan bersama kan? Yohanes 13 nomor 2. Coba buka. Kami Iya, kami saya membahas paham. by data. Bapak Angel itu nggak membahas by data tadi. Nggak ada katanya makan-makan di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iya Pak Ustadz. Maksudnya begini, ibu ini kan tidak paham Terus dengan Pak Angel tadi mengatakan tidak ada makan bersama di situ. Gini ya, makan bersama itu mereka sedang makan bersama udah terjadi gitu ya, udah makan. Oke? Rencana yang dibisikkan iblis yang dibahas. Itu poinnya. Ngerti? Iya memang betul itu Pak. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah ada Berarti rencana Bang Mora kekacauan. setuju apa yang dikatakan Edis TV. Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom Bom. Iya kan Pak Ustadz? Pak Bom Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Tak salah. Pak Bom Bom salah. Edis TV salah. Ah, kacau kali ya sekarang. Gimana ya? Bingung saya. Semua salah Bang Holong, salah semua ini. Bagaimana Bang Mora? Bagaimana Bang Mora? Setujukah apa yang dikatakan Pak Bom Bom? Apa yang dikatakan Edis TV? Setujukah? Saya nggak tahu, nggak pernah tonton Edis TV, nggak pernah tonton dengan bom-bom. Sudah ada judulnya dibuat Pak Ustadz tadi. Yang judul yang dibuat Pak Ustadz itu memang betul karena rencana iblis itu adalah rencana jahat. Tidak pernah ada rencana damai sejahtera. Berarti Bang Mora berpihak di Edis TV. Saya nggak tahu apa yang diutarakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah tonton Edis TV. Boleh lihat profil saya. Nah, dengan Pak Bom Bom pun saya nggak pernah tonton karena saya jarang online sebenarnya. Ini kebetulan tadi saya lewat di beranda saya, bahkan Ustadz Yusuf PI pun sebentar dulu Pak, karena Ustadz Yusuf PI pun tidak saya ikuti. Nah, betul ya Pak Ustadz ya, jarang saya tonton, jarang saya online. Cuman perkataan Ibu Margaret tadi ini menyinggung menyinggung perasaan saya sebagai orang Kristen. Sebenarnya dari logat bahasamu kau orang Batak. Gini ya Ito Mora. Itu penyalipan Tuhan Yesus itu dari bangsa mana? Dari bangsa mana? Kalau bangsa itu saya tidak tahu. Bangsa dengan tentara Romawi saya tidak tahu bangsa dari mana. Yang jelas Iblis itu bangsa Israel, mana? Iblis. Israel. Iblis itu bangsa mana? Kok ada bangsa mana? Tapi Bang Mora di sini setuju bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu direncanakan iblis. Iblis Betul. itu bangsa mana? Ibu juga bisa menjadi iblis kalau dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada dengan bahasa. Ya, saya juga bisa menjadi saya juga bisa menjadi iblis kalau hidup saya dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada di situ bahasa bangsa. Karena berbahasa dengan bangsa Di itu situ berbeda. bukan Yudas yang menyalibkan Yesus. Bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan. Cuman Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati. Untuk menunjukkan siapa. Cuman mengkhianati, tapi bukan menyalibkan Tuhan Yesus. Wow. Iya, cuman tubuh Yudas, segenap jiwanya dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Beda-beda.
sakit pala saya. Iya, begini Pak Ustadz. Artinya begini. Bentar. Oke, silakan Bang Holong, silakan. Bang Holong ngomong, mau ngomong apa? Saya mereka lu juga ya, Pak Mora. Atau ini si Mamora ya. Kalau kita berbincang tentang masalah Edis TV yang dimana tentang pertentangan dari Bom dengan Edis TV, karena kemarin saya melihat ya di kamar saya semua penonton saya datang mengatakan bom Edis TV, bom Edis TV semua. Saya langsung cari dan DM dan saya langsung video call dengan beliau ya. Ini kami cuma saya nggak bisa kecilin ya, bernampak semua video dengan saya waktu video call. Saya katakan pernyataan dari Edis TV ya, saya katakan kepada Edis TV ini karena dia untuk pelayanan dia nih. Nah saya pelayanan dulu katanya. Ini kan terakhir ngomong. Cuman videonya ada, saya kirimkan ya sama Pak Ustadz, ada videonya. Saya mengatakan, dari mana kamu mengatakan penyalipan Yesus itu adalah karangan iblis? Ya, yang dimana Edis TV berkata masuk akal. Kita secara logika dan akal loh abang. Karena abang saya lihat kalau lab itu pakai akal dan logika kan gitu. Yudas menjual Yesus dikarenakan duit. Ya Margaret ya, dikarenakan duit. Kalau kita berkata dengan duit, dengan kata penjualan itu udah bercampur baur dengan kata iblis. Ya bukan Kak Margaret? Di kekristenan kan diajarkan seperti itu. Bisa jadi. Yudas, iblis membisikkan kepada Yudas biar dijual itu Yesus. Ketika dia menjual Yesus, malam itu datang subuh itu datanglah tentara Romawi dan di situ murid Yesus satu memotong telinga seseorang, yaitu yang dikatakan murid paling berani ya, paling berani murid Yesus. Kalau kata Kak Margaret tadi mengatakan mengkhianati, yang mengkhianati itu adalah murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu murid pemberani dia yang memotong kuping tentara Romawi. Di mana di situ yang dikatakan semalam saya lihat ini orang bersama-sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Dia bukan teman aku katanya kan. Itu arti dari mengkhianati. Namun Yudas sudah tulus dengan pikiran dia untuk menjual Yesus yang dipengaruhi iblis tadi. Jadi dikatakan di sini Yesus disalibkan oleh rancangan iblis, itu secara logikanya betul Pak. Kalau yang mengkhianati dia itu adalah murid dia yang paling berani yang memotong telinganya tentara Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang mengkhianati, mana yang dirasuki oleh kata-kata iblis. Sehingga terjadilah penyalipan tadi. Ini ada videonya Edis TV sama saya, langsung video call. Saya rekam. Ya. Jika kakak mengatakan ini tidak ada rancangan iblis, kakak salah. Ini rancangan iblis memang sudah ada dalam penyalipan itu. Sehingga Yesus disalibkan. Oke, jadi pendapat Pak Bom gimana? Kalau pendapat Bom dari ini, dari Allah Bapa katanya penyalipan itu. Tidak. Gini loh. Beda semua. Maaf. Yang saya iya beda semuanya. Ibu Margaret ya ditanya, salah juga itu Edis. Terus yang benar kayak gimana gitu loh.